Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Pak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah kabar sore hari ini baik Ibu Woro. Ibu Woro gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya juga baik Pak. Oke, ini tadi saya menerima pesan dari jenengan ya Pak. Katanya ada sesuatu yang ingin diceritakan begitu. Kalau Iya, boleh memang tahu apa itu Pak? tadi pagi saya WA penjenengan kira-kira hari ini ada waktu apa tidak, terus mengganggu waktunya Ibu Woro apa tidak, seperti itu. Kira-kira ada waktu Ibu Woro ya? Oke, alhamdulillah ada lah Pak. Oke. Mm-mm. Yang longgar akhirnya saya ini apa ke tempatnya jenengan gitu. Iya Bu Woro, saya ada pengen ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan apa namanya kegiatan KBM saya di kelas. Jadi pagi hari Sabtu itu saya mengajar mulai pagi sampai siang. Terus kemudian di salah satu kelas itu ada persoalan sedikit terkait dengan siswa, tapi tentunya terkait dengan siswa. Terus minggu kemarin juga sama di kelas yang lain. Jadi ini kita sharing bersama untuk menemukan solusi mungkin ya, dan supaya apa namanya ada jalan keluar. Persoalannya adalah Ibu Woro, di kelas 5 itu ada anak yang susah fokus gitu. Itu yang hari Sabtu susah fokus untuk menerima pelajaran. Yang kedua, di kelas 3 juga sama. Sebagian. Terus ada lagi di kelas 5 itu ada yang belum bisa calis baca tulis. Bahkan ada yang tungnya juga, calis tung itu. Gitu nih Nah, Pak. ya itu. Oke. Eh, kelas 5 ya Pak ya. Masih ada yang susah calis begitu ya? Ada. Yaitu utamanya karena saya itu ngajar PAI, ngajar pendidikan agama Islam. Nah, anak ini ada yang susah membaca Al-Quran. Bahkan saya tanya, ada yang masih Iqra 2, ada yang Iqra 3. Nah, ini seperti itu, Bu. Jadi, uh, apa namanya, saya akhirnya mengidentifikasi seperti itu. Oke, baik. Eh, ada berapa anak ini Pak? Kalau bisa diceritakan. Untuk kelas 3 itu ada 5 anak. Kemudian yang kelas 5 itu ada 3 anak yang masih Iqra dasar lah hitungannya. Iqra 1, Iqra 2, 3 itu ada 3 anak. Dan 1 anak itu ada yang susah menghitung. Nah, 1 anak ini susah untuk menghitung, perkalian dasar aja repot kan, seperti itu. Itu ada. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu berarti di sini Pak Saifullah sebagai guru PAI dan juga guru matematika apa begitu Pak? Saya guru PAI, Bu. Cuma kan kalau saya itu kalau ngoreksi itu kan saya ajari ngoreksi bersama itu. Nah, saya Ya, ya. hitung. Jadi coba hasilnya segini dapat dari mana kayak gitu. Nah, seperti itu. Anak suruh ngitung, ternyata ya itu nemu 1 anak yang apa namanya enggak bisa ngitung perkalian. Nah, itu. Jadi misalkan betulnya 18 kali 5 itu enggak ketemu jawabannya. Terus ada teman-temannya kan
80 seperti misalkan seperti. Nah, saya coba prosesnya gimana dapat 80, itu lama sekali. Nah, ya itu. Jadi cuma saya memotivasi jangan sampai apa namanya semua itu apa namanya semua anak jangan sampai tidak bisa berhitung, karena orang yang tidak berhitung nanti gampang ditipu orang, saya gitu. Baik, kalau boleh tahu ini Pak, sejauh ini upaya apa yang sudah Pak Saifullah lakukan, utamanya untuk mengatasi siswa yang kurang fokus tadi dan masih ada yang belum bisa calis kantungnya Ya. gitu Pak. Ya, jadi kalau kalau upaya yang saya lakukan itu yang pertama terkait dengan fokus itu sebelum awal itu sebelum ya awal-awalnya itu kan sebelum masuk ke pelajaran itu saya apa namanya melantunkan nyanyi, ternyata dengan nyanyi itu ada yang fokus, ada yang tidak. Kemudian saya lanjutkan dengan tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan senang anak-anak. Begitu tebak-tebakannya selesai, masuk pelajaran hilang lagi fokusnya. Nah, akhirnya kemudian saya yang terakhir-terakhir ini adalah dua Bu. Satu, saya berusaha untuk masuk ke dunianya anaknya dulu, masuk ke dunia anak dengan apa misalkan tepuk anak soleh, tepuk konsentrasi, masuk ke dunia anak. Begitu saya sudah uh, anak saya sudah masuk ke dunianya anak, anak juga menerima kehadiran saya, baru kemudian masuk ke materi pelajaran. Yang kedua yang saya lakukan karena saya ikut guru penggerak dan dapat ilmu tentang apa itu teknik stop. Nah, saya yang kelas atas, yang kelas 5 itu saya terapkan itu untuk melatih fokusnya anak-anak, untuk merefresh itu Bu, yang saya lakukan untuk apa namanya muncul konsentrasinya anak. Kemudian untuk yang saya lakukan untuk yang anak yang jalis tidak bisa baca dan menulis, utamanya nulis Arab atau nulis Al-Quran itu saya manggil anaknya saya panggil. Ya pertama saya identifikasi itu. Jangan-jangan saya cuma satu dua ini yang ternyata setelah saya identifikasi itu eh, kelas 5 ada yang masih ikro 1, ada ikro 4, ada ikro 6. Nah, kalau yang kelas 3 itu ada yang belum mengenal huruf hijaiyah, ada. Itu. Akhirnya saya suruh ngaji di rumahnya. Saya suruh ngaji, mulai kapan ngajinya, saya gitu. Terus habis itu saya tindak lanjuti lagi, pulang sekolah, minggu depannya maksudnya. Minggu depannya bawa bawa yang kamu pelajari di rumah, artinya kitabnya apa, Iqra, apa Ummi, apa Tilawati, bawa ke sekolah, saya gitu. Itu Bu. Baik Pak, dari upaya yang dilakukan melihat kondisi seperti itu, sebenarnya apa sih Pak tujuan Pak Saifullah melakukan itu semua, upaya-upaya yang dilakukan Pak Saifullah? Saya tujuannya yang saya lakukan semuanya itu yang pertama jangan sampai saya tanya kan jelas agamanya Islam. Nah, Ya. anak-anak saya tanya agamanya apa, Islam, imamnya siapa, kalau Islam Al-Quran. Lah jangan sampai anak-anak itu hmm, tidak bisa membaca Al-Qurannya sendiri. Yang pertama, tidak bisa membaca, menulis, seperti itu. Untuk yang tidak bisa membaca. Yang kedua, saya menekankan bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, nanti ketika orang tuanya kalian, saya sampaikan ke anak-anak itu meninggal dunia, terus siapa yang mendoakan orang tua kalian kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran? Nanti jangan-jangan ziarah ke kuburan misalkan untuk mendoakan orang tuanya. Nah, disetel HP-nya, anaknya cuma lihat saja, yang bunyi HP-nya. Oke, oke, oke.
kan seperti itu. Gitu. Oke, baik. Dari tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan, terus kemudian tadi jelasnya waktu mau melakukan apa nih suatu upaya-upaya perbaikan, Pak Saiful sudah mengidentifikasi dulu, nggih, siswa mana yang masih kurang di dalam fokus maupun di dalam CALIS. Nah, kemudian di saat Pak Saiful melakukan itu semua, apakah Pak Saiful tidak melibatkan ini Pak, mungkin rekan sejawat atau mungkin wali kelas nih Pak, nggih? Kalau di SD mungkin guru kelas begitu nggih? Guru kelas ya. Terus atau mungkin dengan kepala sekolah, apakah Pak Saiful tidak ini Pak mengkoordinasikan itu semua? Mungkin ada rencana-rencana selanjutnya yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Ya, saya berkoordinasi yang pertama adalah ketika ada anak yang khusus tadi itu, saya berkoordinasi yang lebih awal itu dengan guru kelas. Dengan guru kelas, saya ceritakan ke guru kelas bahwa anak ini kalau pelajaran saya kayak gini, kalau dengan pelajaran yang lain bagaimana, saya gitu kan. Itu iya Pak, yang ini katanya guru, iya yang ini memang anaknya lemah, seperti itu menyampaikan. Nah itu saya koordinasikan dengan guru kelas terlebih dahulu untuk penanganan berikutnya. Nah terus kemudian saya minta difasilitasi dengan wali kelas, difasilitasi bahwa kalau bisa saya bisa diketemukan dengan orang tuanya, ya saya guru kelasnya dengan anaknya, dengan orang tua, supaya komunikasi itu berjalan bersama, tidak sepihak. Khawatirnya kan ya ada Bu, ketika anak ini misalkan ini tidak bisa-bisa, kemudian ada orang tuanya yang tidak terima, kan seperti itu. Jadi kalau dipanggil terlebih dahulu kan orang tuanya, bahwa kita ceritakan apa adanya, nah, terus kemudian anaknya disuruh ngaji, orang tuanya bagaimana responnya, kan seperti itu. Atau anaknya kita tangani di sekolah, khawatirnya kan terkait dengan jam pulang juga Bu. Anak saya punya pulang kok udah pulang-pulang, nah kan seperti itu. Supaya tidak terjadi miss dengan orang tua, nah seperti itu. Nah, terus kemudian laporan Bu dengan kepala sekolah, seperti itu. Baik, berarti sebenarnya Pak Saiful sudah ini mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang berhubungan dan terkait untuk mengatasi permasalahan siswa ini. Iya. Dari hal tersebut Pak, apa sebenarnya sudah ada peningkatan keberhasilan mengatasi masalah itu Pak? Alhamdulillah, setelah saya koordinasi dengan guru kelas, koordinasi dengan orang tua, dari sekian banyak anak itu kan ada peningkatan. Jadi setelah saya drill pulang sekolah 30 menit di ruangan untuk pembinaan lebih lanjut. Nah, itu ada hasil dari anak-anak yang tadinya sifatul huruf, makhorijul huruf hijaiyah saja atlet tidak karu-karuan, itu sudah alhamdulillah sudah memahami huruf hijaiyah, kemudian sudah bisa membaca surat-surat pendek seperti itu. Terus kemudian alhamdulillah orang tuanya juga memahami dan menyadari bahwa belajar Al-Quran itu juga penting, tidak hanya melulu belajar eksak belaka seperti itu. Nah, terus kemudian saya juga menyampaikan kepada orang tua bahwa minta tolong anaknya juga didoakan seperti itu. Tidak hanya gurunya yang mendoakan, tapi orang tua juga mendoakan anaknya seperti itu. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali sebenarnya yang sudah Bapak upayakan ya Pak. Kira-kira apa lagi Pak yang Pak Saifullah
rencanakan begitu agar apa yang tadi sudah dilakukan Pak Saifullah ini lebih terlihat lebih signifikan lagi hasilnya mengatasi permasalahan yang ada pada siswa yang selama ini dilakukan. Terima kasih Bu. Setelah proses-proses panjang tadi itu, saya masih merasa kurang. Merasa kurang gitulah, hasil itu masih merasa kurang. Akhirnya supaya sama-sama saya tanya, karena kan begitu masuk saya tanya di rumah gimana, ibu mendampingi, kadang mendampingi, kadang enggak kan gitu. Seperti itu. Akhirnya saya punya ide lagi. Apa itu Pak idenya Pak? Aku penasaran nih saya. Punya ide lagi saya. Akhirnya sudah, supaya ibunya juga ikut belajar ngaji, bapaknya ikut belajar ngaji. Akhirnya saya buatkan buku penghubung. Oh iya bagus sekali tuh nggih. Jadi setelah diajarkan di sekolah, di rumah dimurojaah lagi sama orang tuanya dan menambah kalau setoran ke saya supaya dibaca dulu di rumahnya bersama orang tua. Nah, itu saya buatkan buku penghubung. Di situ ada tanda tangan orang tua, yang dibaca surat apa, yang dibaca juz berapa, terus kemudian halaman berapa. Nah, terus ketika buku itu dibawa ke sekolah, ketemu saya, akan saya tanda tangani. Nah, di situ ada keterlibatan antara siswa, orang tua, dan saya. Jadi sama-sama saling kontrol. Orang tuanya juga kontrol, kemudian saya juga ikut kontrol. Jadi perkembangan anak itu tahu. Seperti itu. Jadi Pak Saifullah sudah menyiapkan atau masih akan menyiapkan itu Pak penghubungnya? Nah, yang buku tadi sudah saya siapkan. Nah, sudah saya siapkan, lembarnya hanya 19 lembar itu. Jadi 19 lembar jadi 2 folio itu. Jadi nanti yang minggu depan ini saya akan berikan supaya sama-sama ngontrol, orang tua ngontrol, kami di sekolah juga ngontrol itu. Baik. Alhamdulillah sudah tercetak bukunya. Baik. Berarti sangat ide yang cemerlang ya Pak dengan pelaksanaan seperti itu, harapannya kan siswa ini akhirnya bisa lebih terpantau lagi, utamanya siswa-siswa yang masih kesulitan di dalam calis nih Pak calis huruf hijaiyah nih. Iya, seperti itu. Nah, di sini jika hal itu nanti dijalankan Pak, apakah Bapak mempunyai suatu pemikiran hal itu nanti bisa berhasil begitu Pak? Insya Allah saya yakin keberhasilan itu sampai 90% berhasil, karena saya matur kepada kepala sekolah, meskipun ini sekolah negeri Pak KS gitu kan. Pak KS, meskipun ini sekolah negeri, tapi saya punya angan-angan bahwa sekolah ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berbasis Islami, saya gitu. Karena di sekolah ini meskipun negeri, saya mengusulkan kepada kepala sekolah itu ada masjid, ada ruang moderasi, ruang moderasi yang untuk minoritas agama lain itu. Nah, itu saya usul kepada anak. Nah, saya punya program Pak KS, gitu. Yang pertama program saya itu satu, bisa semua anak sini lulus itu bisa baca dan menulis Al-Quran atau huruf bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, lulus dari sekolah sini itu Asmaul Husna sudah hafal semuanya. Nah, yang ketiga, kemarin kebetulan hari Sabtu kemarin itu siang-siang itu kami rapat dengan wali murid orang tua kelas 1 yang baru masuk ini.
kami sampaikan juga. Kami punya program keagamaan, lulus dari sekolah sini, anaknya hafal juz 30, bukan semua juz 30 saja hafal, saya gitu kan. Nah, itu jadi harapan saya seperti itu. Alhamdulillah kepala sekolah mendukung. Baik. Semoga dalam waktu dekat ini Pak Saifullah bisa melaksanakan program tersebut ya Pak, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga masalah-masalah yang tadi mungkin masih ada hambatan, itu ada siswa yang masih belum bisa calis, bisa teratasi dengan program Pak Saifullah. Amin, amin, amin. Ya. Oke, baik Bapak. Sudah banyak sekali yang Pak Saifullah ceritakan. Saya merasa ya senang ya karena sudah dipercaya oleh Pak Saifullah untuk mendengarkan curhatan-curhatan Pak Saifullah. Saya juga menyampaikan terima kasih Ibu Woro karena Bu Woro sudah menyempatkan waktunya untuk saya untuk bercerita, sharing ide, sharing gagasan. Akhirnya saya menemukan dengan menemukan solusi-solusi yang persoalan yang saya hadapi di kelas. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Terus Pak. Bu Woro juga kelihatannya kok sibuk sekali. Iya Pak, ini sebentar lagi mau ada rapat juga Pak. Baik Pak Saifullah, terima kasih atas ini tadi ya obrolan kita pada sore hari ini ya. Semoga sukses terus untuk Pak Saifullah untuk menjadi pendidik yang bisa menghantarkan kesuksesan untuk peserta didiknya. Amin, 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 amin. Baik, saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri, Bu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Saifullah, monggo Pak, pinarak Pak. Oke. Boleh saya masuk, Bu? Monggo, boleh. Oke, alhamdulillah. Oke. Iya, Bu, tadi pagi saya WA jenengan, terus alhamdulillah dibales. Ya. Kebetulan tadi agak longgar, jadi bisa pas respon. Iya. Iya, itu yang pertama saya mau silaturahim, Bu. Yang kedua, enggak kok saya perhatikan dari ruang guru tadi itu loh, Bu, mulai kemarin 2 hari yang lalu, terus tadi pagi rapat juga kok kelihatannya kurang fokus menyampaikannya, terus kok di ruangan Ibu Woro juga laptop selalu nyala, tumpukan kertas di mana-mana. Kelihatannya lagi sumpek. Kelihatannya. Ada apa kira-kira ini gerangan Bu Woro? Iya Pak, betul sekali yang Pak Saifullah amati. Di sini saya lagi sibuk di akhir-akhir ini Pak. Itu Pak. Karena kebetulan tugas bertubi-tubi ya, dari ya kan ada tanggung jawab ini dan itu. Nah ini Pak, yang sebenarnya sangat membuat saya stres Pak, pusing gitu Pak akhir-akhir ini. Iya. Tugas tanggung jawab apa itu Bu kira-kira yang bertumpuk-tumpuk itu? Iya Pak, yang pertama ini Pak, tentunya ya sebagai guru mapel nih Pak nih, kan saat ini sedang UTS itu Pak, sehingga harus kejar tayang, harus membuat soal dan perangkat soalnya tentunya Pak, seperti itu. Kemudian tugas sebagai kurikulum Pak Wakapur, kebetulan saya diamanati sebagai Wakapur dan saat ini juga
sedang proses mempersiapkan untuk pelaksanaan P5 Pak, untuk tema suara demokrasi, sehingga saya harus ekstra koordinasi dengan teman-teman yang lainnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya begitu Pak. Selain itu tugas saya sebagai CGP Pak, karena kebetulan saat ini saya juga sedang mengikuti CGP, dan ini juga Pak, pas barengan dengan tugas untuk ini Pak, menjadi penguji penilai produknya dari mahasiswa PPG Dajab yang guru tertentu itu Pak, bagi guru tertentu, nah itu. Jadi sangat ya ekstra kok akhirnya Pak tugas saya dalam ini begitu Pak. Nah ini kan sebentar lagi sudah ATS, terus kemudian apa yang sudah diceritakan Ibu tadi, banyak bertubi-tubi berdatangan tugas itu. Terus perasaan Ibu ketika tadi ngajar sudah dilakoni setiap hari, kemudian yang kurikulum sebentar lagi punya gawe. Nah, perasaan Ibu ini dengan melihat tugas yang menumpuk banyak ini, gimana perasaannya? Perasaannya tentunya juga jadi coba loh Pak begitu. Karena kadang saya itu bingung Pak, harus menyelesaikan yang mana dulu begitu. Apalagi kalau ini jadwalnya itu jatuh temponya gitu ya, itu pas barengan semua itu Pak, yang akhirnya saya kadang itu bingung begitu Pak. Nah, sebelum mana dulu yang diharapkan, mana dulu yang diprioritaskan. Nah, sekarang dari tugas-tugas yang Ibu terima amanahnya tadi, apa yang Ibu harapkan dari tugas yang diamanahkan Ibu? Pak, tentunya harapan saya ya Pak ya, saya bisa mengerjakan semua yang menjadi amanah ya bagi saya, dan itu tentunya tanggung jawab akhirnya bagi saya karena sudah menerima amanah tersebut untuk bisa menyelesaikannya, melakukannya dengan baik. Itu Pak. Nah, kemudian dari yang sudah Ibu pikirkan tadi, diamanai ini, kemudian skala prioritas mana ketika tugas itu datang bertubi-tubi, artinya ini belum selesai, datang lagi, itu skala prioritasnya yang mana dulu kira-kira? Baik Pak, kalau bilang tentang skala prioritas ya Pak ya, tentunya yang pertama ya sebagai tugas saya ini Pak, sebagai guru gitu, sesuai tupoksinya, nah itu yang harus saya utamakan Pak, karena bagaimanapun kan saya hadir di kelas ini tentunya harus memberikan sesuatu yang bermakna begitu Pak, baik untuk peserta didik saya begitu, kan nggak mungkin saya masuk kelas tanpa persiapan apapun, nah seperti itu. Terus yang kedua ya tentunya sebagai kurikulum Pak Kakur gitu, karena menyangkut kepentingan satu sekolah Pak, seperti itu juga harus saya prioritaskan yang kedua. Terus yang ketiga CGP Pak, karena saya ikut program tersebut, kegiatan tersebut, maka ya harus saya ikuti dengan maksimal begitu. Dan ini masih sampai Desember ini nanti Pak, tinggal transisi Pak. Terus kemudian yang terakhir itu ya sebagai ini Pak, penguji di PPG Dajab. Kebetulan kan sudah 4 tahun inilah bekerja sama dengan ini, dimintai dengan LPTK UNED begitu. Itu juga harus saya. Jadi ya ini Pak, ya itu tadi keempat-empatnya urut-urutannya seperti itu begitu. Nah terus
rencana aksi dari skala prioritas tadi, nah, itu rencana aksi dari skala prioritas tadi, kalau misalkan itu datangnya bersamaan bagaimana itu? Nah, yang saat ini nih Pak, Iya, dalam iya, pekan ini, saat ini. itu semuanya datang bersamaan begitu. Iya, itu Iya, kayak saat ini ada rukol, ada iya, jurnal, ada ATS, ada mengajarnya iya, harus tetap jalan, terus PPG-nya juga harus mengumpulkan iya. nilainya. Gitu. Eh, Ketemu di oke. Mungkin ini Pak, akhirnya mungkin saya perlu ini Pak, mungkin saya akan membuat kayak schedule begitu nih Pak, rencana-rencana kegiatan yang harus dikerjakan, terus mungkin akan saya tuliskan di papan begitu, karena kan ya di ruang kurikulum itu ada papan, mungkin di situ akan saya tuliskan apa agenda sebagai guru mapel, sebagai wakakur, terus kemudian sebagai CGP juga, terus yang keempat tentunya penguji dari PPG Dajjal. Mungkin akan saya tuliskan Pak, sehingga nanti kan akan kelihatan itu ya Pak ya, mana yang duditnya lebih dahulu. Nah, sehingga itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Nah, nanti ini begitu selesai akan saya coret gitu. gitu ya. Ya karena selama ini Pak, jadwal-jadwal itu dan program kerja kurikulum itu hanya ada sudah terprint tapi aku numpuk di meja Pak. Iya, iya. Nah itu, okay. Nah, Akan sudah saya dibuat, lakukan. Kenapa Pak? sudah dibuat tapi numpuk di meja schedule-nya. Jadi kadang Iya, terlewati gitu ya. nah, iya, ya itu Pak, itu yang akhirnya sering lupa akhirnya Pak gitu. Nah, saya tertarik dengan tadi itu yang kurikulum, waka kurikulum. Nah, apa strategi yang digunakan untuk Ibu dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan ini itunya itu? Iya, baik Pak. Apakah bekerja sendiri, Ibu membuat schedule, kemudian seperti tukang bakso itu Bu, naningi sendiri, layani sendiri, nyusui sendiri. Ya nggak mungkin lah Pak, saya seperti itu ya Pak ya. Saya ya bisa melakukan ini itu tentunya saya harus melibatkan ini orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau di kurikulum kan ada staff nih Pak. Mungkin di situ saya akan lebih membuat job disk begitu. Mungkin ini staff saya nantinya yang akan fokus pada program apa. Nah, itu. Kalau dibagi-bagi seperti itu kan meringankan juga kerja yang ada di kurikulum gitu nggih Pak. Iya. Ya, karena terus terang aja Pak, saya selama ini banyaknya ini kadang-kadang itu nggak nggak omesan itu loh Pak ya kan. Ya, Kerantanan ya. Melihat kadang sudah ada program seperti ini, kadangnya sudah dilakukan koordinasi, tapi kok tidak segera dikerjakan, akhirnya saya turun tangan akhirnya dari sini ke sini. Nah itu Pak, akhirnya kok membuat saya stres. Penuh ya. Itu mungkin saya kurang ini Pak, kurang percaya pada staf saya ya. Mungkin kedepannya saya akan membuat semacam kayak kontrol kegiatan begitu, mungkin agenda misalkan kayak KTS itu misalkan yang membuat proposalnya siapa begitu, terus kemudian kegiatannya apa saja harus koordinasi, itu akan lebih saya detailkan lagi gitu Pak. Karena kalau ya itu tadi kalau tidak tertulis rinci, akhirnya yaitu ada staf yang agak sulit, saya turun tangan sendiri itu yang membuat akhirnya saya menjadi pusing sendiri. Itu ide yang sangat bagus sekali itu. Nah, artinya
semua dilibatkan. Kemudian sudah membuat schedule yang ini siapa yang buat, nah itu bagus. Nah sekarang, nah dari yang Ibu ceritakan tadi, mungkin saya kurang manage dan sebagainya atau kurang membagi tugas lah. Misalkan ini ada gangguan ini, lah upaya apa yang Anda yang Ibu Woro lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kegiatan yang Ibu planningkan itu tidak terlaksana, Hmm, yang nah, sudah di kuncinya planning ya, sudah itu. tidak selesai. Kuncinya sih kalau saya ini, saya harus lebih memperhatikan di kesehatan saya, Pak. Karena kalau tidak sehat, nggak mungkin apa yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik, begitu, Pak. Karena saya sendiri juga menyadari betul, karena dengan banyaknya tugas tadi, saya kadang-kadang ini tidak disiplin untuk memperhatikan waktu makan, waktu kapan istirahat, nah itu, Pak. Jadi saya akan lebih memperhatikan kesehatan saya, Pak. Nah, dari yang sudah disampaikan semuanya ada tugas mengajar, tugas wakakur, tugas penguji PPG, dan sekarang proses CGP. Nah, kalau diskalakan ini, Bu, artinya diangkakan angka 1 sampai dengan angka 10, nah, kira-kira ini di mana eh, pencapaian tujuan pelaksanaan program yang sudah Bu Woro buat kira-kira. Kalau saat ini masih 8, Pak. Ya, karena saya masih belum bisa untuk itu tadi membagi job desk untuk staff-staff saya dengan lebih rinci dan lebih baik lagi gitu. Pak. Nah terus, ini kan tanggung jawab dari mengajar, kemudian wakakur, penguji PPG dan CGP lah. Apa komitmen yang Ibu Woro buat untuk rencana aksi, tanggung jawab komitmen untuk rencana aksinya itu dari yang sudah dibuat di planning tadi itu? Baik, komitmen saya ya, Pak ya. Mungkin Iya. kan tadi saya masih belum membuat kayak semacam jadwal gitu yang secara tertulis di papan yang bisa saya lihat setiap saat, beda dengan kalau yang hanya di tumpukan Kertas tadi ya. Nah, kalau seperti itu sudah saya lakukan, saya buat jadwal dengan baik, maka saya akan bisa melakukannya dengan lebih disiplin lagi, Pak. Memanajemen waktu lebih baik lagi. Jadi tertata gitu ya, Bu? Ya, tertata begitu. Sehingga nggak ada yang harus nggak ada yang terlewatkan lah, begitu, berupaya untuk tidak ada yang terlewatkan. Kadang yang kemarin itu saya Pak sempat harusnya membuat sesuatu yang diminta oleh pengawas gitu, karena tugas-tugas ya itu tadi yang lain-lain ini akhirnya terlewat. Begitu ada pengawas datang hadir ke sekolah menanyakan lah, saya kelabaan sendiri, Pak, itu. Karena itu tadi ya, adanya ditumpukan bukan di checklist tadi di papan gitu ya. Iya. Nah, Ibu Woro ini kan kelihatan strong gitulah, artinya tas kemudian programnya meskipun tadi itu ada yang kelewatan, itu langsung ambil tindakan yang Nah, dengan Woro kuat seperti itu. Nah, siapa dan apa yang membuat Bu Woro bisa terus menjalani atau menjaga komitmen itu? Iya, tentunya ya, Pak ya, selain Allah,
ada keluarga Pak yang mendukung. Suami saya mendukung sepenuhnya atas tugas-tugas yang saya emban begitu, dan diamanahkan kepada saya. Nah itu akhirnya saya bisa menjalani itu semua dengan baik begitu Pak. Ada dukungan keluarga. Dan juga kan di rumah saya hanya tinggal berdua Pak ya, anak-anak kebetulan ada di pondok semua sudah. Nah ini yang apa? Ya doa-doa dari anak-anak, dari suami begitu, akhirnya saya bisa melakukan tugas-tugas saya dengan baik. Suami, anak-anak yang ada di pondok yang membuat ibu semuanya tugas atau amanah yang diberikan pada ibu itu semua harus dilaksanakan, berkomitmen penuh, sehingga mudah-mudahan anak-anak yang di pondok juga mendapatkan keberkahan dari itu semuanya ya Bu. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan semua yang sudah diprogramkan oleh Ibu Woro, mulai tugas mengajarnya, kemudian wakaf kurikulumnya juga dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian penguji PPG-nya juga dapat terselesaikan dengan baik, CGP-nya juga mendapatkan nilai yang baik. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali Pak doanya. Nah, Bu Woro, boleh ya suatu saat saya main lagi ke sini. Saya pengen lihat nih apa namanya ya, perkembangan Bu Woro, dalam artian saya pengen lihat kurikulum yang sudah dinahkodai oleh Bu Woro di sekolahnya Bu Woro ini, program kerjanya saya pengen lihat lagi, boleh ya? Oke, boleh Pak, boleh Pak. Okay. Perasaan Ibu gimana setelah Ya, perasaan saya lega Pak. Loh, begitu, karena yang menjadi unek-unek saya sudah saya ceritakan begitu, dan dari perbincangan tadi akhirnya saya menemukan solusi untuk bisa mengatasi permasalahan keruwetan dalam tugas yang menumpuk-numpuk seperti itu Pak. Terima kasih sekali atas kunjungan dan waktunya Pak. Karena lihat Bu Woro sangat padat, itu tumbuhannya semakin banyak, itu dari stafnya datang lagi. proposal untuk asesmen sudah datang lagi. Bagian dari pengawas sudah datang lagi. Ya. Jadi saya mohon undur diri. Mudah-mudahan apa yang angan-angan dan sudah diprogramkan oleh Bu Woro dapat terlaksana dengan baik semuanya. Oke, saya mohon undur diri ya Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.